Tari Moyo pada awalnya merupakan suatu bentuk kesenian yang dipersembahkan sebagai bentuk hiburan kepada kaum bangsawan Nias. Tari Moyo biasanya ditampilkan pada momen-momen tertentu, seperti pesta adat, penyambutan prajurit yang kembali berperan, serta menyambut para tamu dari kalangan bangsawan. Tari tradisional berasal dari Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara. Gerakan dalam Tari Moyo ini sangat unik dan khas karena gerakannya hampir mirip dengan gerakan burung elang yang sedang mengepakkan sayapnya. Gerakan tersebut biasanya didominasi oleh gerakan tangan seperti mengepakkan sayap dan gerakan kaki yang berjinjit. Tari Moyo memiliki nilai pendidikan sosial yang dapat dikembangkan sebagai sarana pembentukan karakter yang kuat, diantaranya 1. Menumbuhkan rasa kebersamaan, 2. Rasa ikut memiliki, 3. Rasa tanggung jawab, 4. Kekompakan, dan yang kelima, rasa ketertarikan dan rasa sayang. Pertunjukan Tari Moyo biasanya dilaksanakan pada pagi, siang, ataupun sore, hanya yang bertempat di lapangan terbuka seperti alun-alun, desa, maupun di dalam ruangan seperti balai dan sebagainya. Tari Moyo biasanya diartikan sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan ritual untuk menghormati tamu dalam pesta adat seperti pesta pernikahan, pesta kebangsawan, pesta penghormatan terhadap seorang pahlawan, dan lain-lain. Tarian ini biasanya ditarikan sebelum atau sesudah tarian perang atau foluaha atau pohale dimainkan oleh penari laki-laki, dan biasanya ditarikan oleh setelah siri afo disajikan kepada tamu yang hadir di pesta tersebut. Pemilihan waktu dan tempat dalam pertunjukan Tari Moyo memberikan kesan yang kuat terhadap latar belakang adat serta identitas budaya yang dipegang oleh masyarakat. Tari Moyo atau tari burung elang adalah yang saat ini dipraktikkan mulai dari Nias bagian selatan hingga ke utara. Dengan ragam gerak dan variasi berbeda-beda, dari mana sebenarnya tarian ini berasal hingga kini belum diketahui secara pasti. Sebab setiap daerah memiliki versi cerita yang berbeda-beda. Akan tetapi tarian ini sudah dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat Nias hingga saat ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat sedikitnya 3 versi tentang asal-usul Tari Moyo. Versi pertama menyebutkan bahwa Tari Moyo awalnya diilhami dari praktikan antara seekor burung elang dengan seekor induk ayam. Dalam praktikan tersebut, induk ayam mengarahkan seluruh kekuatan untuk melindungi anaknya dari serangan elang yang ganas. Dengan tekad yang kuat, induk ayam berhasil melampaui batasnya dan mengimbangi setiap gerakan elang tersebut. Sementara itu, versi kedua menceritakan bahwa Tari Moyo berasal dari khas penantian seorang gadis terhadap kekasihnya yang pergi berperang. Setelah sekian lama menanti, kekasih yang dicintai tidak pernah kembali karena kerinduannya. Ia lalu lama menanti kekasihnya yang dicintai tidak pernah kembali karena kerinduannya. Ia lalu berdoa dalam hati agar leluhur mengutuknya menjadi seekor burung elang, sehingga dapat terbang ke langit dan mencari kekasihnya tersebut.
Kutukan tersebut baru akan dicabut apabila ia berhasil menemukan kekasihnya. Para leluhur kemudian mengabulkan keinginannya, lalu ia pun menjadi burung elang dan segera terbang seperti yang diinginkan. Bertahun-tahun setelah itu, ia pun berhasil mengelilingi seluruh pulau, tetapi ia tidak pernah menemukan kekasih yang dicari. Perempuan itu pun merasa kecewa dan akhirnya ia terjebak dalam wujud burung elang. Konon ada yang percaya bahwa burung elang itu masih tetap hidup dan terus terbang mengelilingi Pulau Nias dengan harapan bahwa ia akan menemukan kekasihnya yang telah lama hilang. Versi ketiga berasal Nias Selatan, yakni tari Moyo Fanaro Bato, tarian elang mendirikan batu. Versi ini mengatakan bahwa tari Moyo adalah bentuk penghormatan esensi dan tarian ini adalah penghargaan terhadap para prajurit pemberani berupa upacara Fanaro Bato atau mendirikan batu. Adapun dalam tari Moyo Fanaro Bato ini para penari melanturkan hoho atau syair berupa puji-pujian tentang kepahlawanan dan keberanian. Puncak dari profesi ini adalah pengambilan batu besar memancang yang kemudian didirikan di depan rumah para pahlawan sebagai momen atau tanda bahwa rumah ini dihuni oleh pahlawan perang atau Bale Samui. Profesi pendirian momen batu tersebut dinamai upacara Bato di Arua. Selama pelaksanaan tari Moyo Fanaro Bato harus ada para prajurit yang jumlahnya bisa mencapai 60 orang dengan pakaian perang lengkap. Para prajurit bergandengan tangan sambil melompat kecil mengelilingi para penari untuk melindungi mereka dari bahaya yang mungkin akan terjadi tanpa diduga. Selanjutnya ada juga versi lain dari Pulau Telo dari Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan, yakni tari Moyo Fagawe Behu atau tari Moyo untuk memanggil makhluk halus. Tidak begitu banyak informasi tentang tarian ini karena unsur mistik yang dikandung, apalagi orang Nias saat ini menghindari hal-hal tersebut karena tidak ingin dicap sebagai penyembah setan atau penganut paganisme oleh jemaat gereja mereka. Tari Moyo dalam bentuk perspektif antropologi dilihat sebagai sesuatu yang sifatnya tekstual atau memiliki bentuk secara fisik yang dapat dilihat, didengar, dialami oleh indera serta ditelaah atau dianalisis berdasarkan konsep. Pemahamannya Soedarso mengatakan bahwa sebuah pertunjukan sewanya merupakan perpaduan antara berbagai aspek penting yang menunjang seperti lakon, pemain busana, iringan tempat, pentas, dan penonton. Tari Moyo pada dasarnya ditarikan oleh perempuan secara berpasangan, mulai dari 2 orang, 4 orang, 6 orang, hingga 8 orang atau lebih. Tetapi dalam hal ini, pelaku dalam pertunjukan tari Moyo adalah semua orang yang terlibat dalam pertunjukan tari Moyo tersebut, seperti pemain musik, pengarah tarian, atau poholima, penari yang bertindak sebagai pelantur, atau foere, musik, pengarah tarian, poholima, penari yang bertindak sebagai pelantur, serta penari laki-laki yang bertindak sebagai penari latar atau pelindung, penari perempuan pelaku dalam pertunjukan tari Moyo memiliki peran yang sangat vital sebab perangkat utama dalam teologi